aldosteron. Sistem ini merupakan sistem pengaturan terlibat dalam tekanan darah. Di video kali ini saya akan membahas tentang suatu sistem pengaturan tekanan darah atau disebut dengan sistem renin-angiotensin-aldosteron. Jadi ini merupakan suatu sistem pengaturan yang terlibat dalam pengaturan tekanan darah. Nah, bagaimana mekanisme dari sistem renin-angiotensin-aldosteron ini? Meningkatkan tekanan darah hipotensi atau tekanan darah rendah dapat membuat aliran darah menjadi berkurang, sehingga ada organ atau jaringan tubuh yang berisiko kekurangan oksigen. Terjadinya penurunan tekanan darah akan terpengaruh pada ginjal. Nah, di ginjal ini terdapat juxtaglomerulus. Juxtaglomerulus ini merupakan salah satu bagian yang akan terpengaruh karena terjadinya penekanan darah. Yang akan dilakukan juxtaglomerulus ketika terjadi penurunan tekanan darah, maka dia akan meningkatkan pengeluaran renin. Renin berfungsi dalam pengubahan angiotensin. Jadi, di hati itu memproduksi angiotensinogen. Angiotensinogen ini dengan bantuan renin akan dikonversi menjadi angiotensin 1. Ketika renin meningkat, angiotensin 1 juga akan mengalami peningkatan. Karena angiotensin 1 akan mengalami peningkatan, maka secara otomatis angiotensin 2 juga akan mengalami peningkatan. Karena angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2. Pengubahan angiotensin 1 dan 2 itu dipengaruhi oleh enzim ACE. Jadi enzim ACE ini terdapat di paru-paru yang membentuk konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Peningkatan angiotensin 1 akan mempengaruhi pembuluh darah arteri dan mempengaruhi kelenjar adrenal. Ketika angiotensin 2 meningkat, maka pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi. Selanjutnya akan mengalami peningkatan tekanan darah hingga mencapai batas normal. Efek peningkatan angiotensin 2 pada kelenjar adrenal, maka akan terjadi peningkatan aldosteron. Aldosteron akan meningkat. Nah, aldosteron ini memiliki fungsi regulasi tekanan darah. Peningkatan aldosteron akan berefek kepada ginjal, di mana akan mengalami peningkatan reabsorpsi natrium dan H2O, dan juga akan terjadi peningkatan sekresi K+ dan H+. Ketika terjadi peningkatan reabsorpsi, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah hingga tekanan darah mencapai batas normal. Selanjutnya, golongan obat untuk pengobatan hipertensi. Sesuai dengan buku di Piro yang saya baca, ada 5 golongan obat untuk mengobati hipertensi, yaitu golongan ACE inhibitor dan golongan ARB. Golongan ARB, golongan CCB, dan diuretik dan blocker. Nah, golongan obat antihipertensi memiliki mekanisme kerja yang berhubungan dengan sistem RAA, yaitu golongan ACE inhibitor dan golongan ARB.
Obat-obat ACE inhibitor contohnya adalah captopril, enalapril, benejapril. Obat-obat ARB contohnya valsartan, candesartan, dan losartan. Mekanisme ACE inhibitor dan ARB. ACE inhibitor yaitu menghambat enzim angiotensin. Obat golongan ACE ini bekerja di paru-paru. Melakukan penghambatan di sini, dan sehingga pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 terhambat. Ini berefek pada aldosteron, tentunya tidak akan meningkat dan tidak akan terjadi vasokonstriksi, sehingga akan terjadi penurunan tekanan darah. Jadi ACE inhibitor akan mengakibatkan penurunan tekanan darah. Ini akan turun. Sedangkan untuk mekanisme ARB menghambat angiotensin 2 untuk berikatan dengan reseptornya. Sehingga tidak akan muncul efek-efek dari angiotensin 2. Jadi aldosteron tidak akan mengalami peningkatan dan di pembuluh darah tidak akan mengalami vasokonstriksi. Sehingga tekanan darah tidak akan meningkat. Jadi ARB dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya golongan CCB. Contoh obat amlodipin, felodipin, dan isradipin. CCB atau calcium channel blocker memiliki mekanisme kerja penghambatan masuknya Ca2+ ke dalam darah sehingga terjadi relaksasi otot polos, vaskular, dan menurunnya kecepatan nodus sinoatrial serta konduksi anterioventrikular. Golongan diuretik. Contoh obat metalazon, chlorhalidon, dan hidroklorotiazid. Diuretik bekerja dengan mencegah penyerapan garam termasuk natrium dan klorida di ginjal. Kadar garam juga mempengaruhi kadar air yang diserap atau dikeluarkan oleh ginjal. Dengan cara ini, garam dan air akan dibuang dari tubuh melalui pengeluaran urin. Selanjutnya golongan B-blocker. Contoh obat atenolol, betaxolol, dan bisoprolol. Obat-obat dari golongan ini penghambat beta bekerja dengan cara menekan efek dari hormon epinefrin dan adrenalin, yaitu hormon yang berperan dalam mengalirkan darah, sehingga membuat jantung berdenyut lebih lambat dan